rawat jalan. Oh, kok tak pikir hotel Bu ini? Serasa di hotel. Serasa ya, di hotel, rumah sakit rasa hotel. Banyak sekali loh Dok, warga Surabaya itu yang justru berobat di Singapura atau di Malaysia. Kira-kira Mayapada nanti siap ya Dok untuk menampung para pasien yang semula di luar negeri kemudian pilih di Mayapada ini? Iya, kami sangat siap sekali untuk menerima itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dan pembaca harian Surya dimanapun berada. Kembali lagi bertemu dengan saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network dan Harian Surya. Saat ini saya berada di Surabaya. Saya tepatnya di Rumah Sakit Mayapada Surabaya yang sebentar lagi di launching dan siap melayani pasien di Surabaya. Saya akan ngobrol dengan orang nomor satu di Rumah Sakit Mayapada, Dr. Irawati Marga. Yuk kita sapa beliau dan kita akan ngobrol banyak hal terkait layanan kesehatan di rumah sakit, salah satu rumah sakit terbesar di Surabaya. Yuk ikuti saya. Selamat pagi Dok. Selamat pagi Wah, Pak salam Ono. sehat dari ini Dok. Selamat sehat semuanya. Alhamdulillah, betul, luar Bagaimana biasa kondisinya sekali. Pak Ono juga Sehat sehat? juga ini, Dok. Wah, hebat. Alhamdulillah Dok, ini luar biasa sekali ya di tengah pandemi. Lalu Mayapada justru tancap gas melonsing rumah sakit dan ini siap untuk melayani pasien di Surabaya. Dok, bisa cerita apa sih yang melandasi Mayapada justru mendirikan rumah sakit saat dalam kondisi pandemi ini masih berlangsung di negeri ini Dok? Sebetulnya semuanya ini kan pasti berpulang dari kebutuhannya. Betul Dok. Jadi Mayapada melihat adanya kebutuhan masyarakat Surabaya, Jawa Timur, bahkan Indonesia pada umumnya masih membutuhkan pelayanan kesehatan yang mumpuni. Betul. Karena Betul itu sekali. masyarakat kebutuhan masyarakat ini dipenuhi oleh Mayapada Hospital. Oke, Dok, ini rencananya mulai bisa melayani pasien kapan ini Dok? Rumah sakit Mayapada. Sesudah tanggal 22 November ini kami siap melayani. Oh, jadi tanggal 22 launching, setelah itu siap untuk melayani pasien. Betul sekali. Dok, selain lokasi, tempat layanan, SDM, tentu juga fasilitas-fasilitas rumah sakit ini jadi penentu nanti bisa melayani dengan baik atau enggak. Bisa ditunjukkan beberapa layanan mungkin di IGD kali ya yang menjadi ujung tombaknya layanan rumah sakit. Kita bisa ngobrol beberapa hal terkait fasilitas kesehatan di rumah sakit. Mari Pak. Ini adalah IGD di Mayapada Hospital Surabaya. Nyaman sekali ya Dok ya. Selamat pagi. Jadi memang rumah sakit ini juga sudah siap untuk membantu kalau ada pasien COVID juga ya Bu ya. Itu Betul. bisa dijelaskan Bu. Ini artinya merah, kuning dan biru ini apa Bu di ruang IGD ini? Sebetulnya ini adalah tanda-tanda sesudah pasien triase. Oh gitu. Jadi pasien itu karena IGD instalasi gawat darurat, jadi pasien itu ada yang gawat dan darurat, ada yang gawat tapi tidak darurat, ada yang darurat tapi tidak gawat, dan ada yang tidak gawat dan tidak darurat. Nah itu dibedakan dengan warna-warna ini, sehingga untuk yang gawat darurat penanganannya dengan cepat di jalur merah langsung segera seperti itu. Ya. Dok, melihat penjelasan dokter tadi ini rasanya sih warga Surabaya nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri ya Dok ya. Jadi kalau misalnya mau berobat udah nyaman sekali kan ya di rumah sakit Mayapada. Betul. Tapi memang faktanya Dok, ini banyak sekali loh Dok
warga Surabaya itu yang justru berobat di Singapura atau di Malaysia. Kira-kira Mayapada nanti siap ya dok untuk menampung para pasien yang semula di luar negeri kemudian pilih di Mayapada ini? Ya, kami sangat siap sekali untuk menerima itu ya. Jadi yang disiapkan Mayapada Hospital Surabaya itu tidak hanya gedung, sarana dan prasarana, tapi juga SDM-nya. Dokter-dokter yang terhubung di kita itu sangat handal sekali, sehingga tidak kalah dengan dokter di luar negeri. Kualitas dokternya baik sehingga mereka bisa melayani, mereka bisa melakukan berbagai operasi yang sama dengan di luar negeri. Dok, memang beberapa tahun terakhir ini ya, sejak di zamannya Bu Risma, Surabaya itu memang pinginnya itu menjadi pusat wisata kesehatan, dok. Makanya setiap tahun kan ada Surabaya Health Season itu ya, dok ya. Itu kira-kira begitu. Lah untuk mungkin sudah ada komunikasi nih sama pemerintah kota Surabaya di bawah Pak Eri Cahyadi untuk kira-kira rumah sakit Mayapada ini siap loh ya menjadi pusat wisata kesehatan juga gitu, dok. Jadi iya, betul sekali. Jadi karena kita berlokasi di Surabaya dan saya sendiri orang Surabaya, jadi Surabaya ini ya betul. Jadi kita sangat mendukung sekali program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Kita siap untuk menerima kunjungan dari para wisatawan domestik maupun di luar negeri. Karena itu kita berusaha untuk selalu melengkapi peralatan maupun spesialisasi para dokter yang ada di sini, sehingga dokter itu bisa melayani dengan teamwork yang baik dan bisa menangani kasus-kasus sulit. Oh gitu. Ya, jadi untuk bisa memenuhi syarat sebagai wisata kesehatan juga ya, rumah sakit Mayapada ini tadi sudah dijelaskan sangat siap gitu ya, dok. Tapi kan kita tahu mungkin banyak sekali ya pasien nanti yang dari luar daerah, bisa jadi luar negeri kali ya, dok. Ya. Kira-kira mungkin ada ini ya, gimana cara bekerja sama dengan hotel atau justru di sini ada nggak ya, dok, tempat tinggal keluarga pasien yang mau jaga gitu atau gimana, dok? Bisa dijelaskan? Jadi ada pasien-pasien tertentu yang memang diperkenankan dijaga. Ada pasien-pasien tertentu yang tidak diperkenankan dijaga. Tetapi betul, kami bekerja sama dengan hotel juga, ya, tidak jauh dari sini ada hotel ini juga. Banyak sekali hotel sebetulnya ya. Yang bisa menjadi tempat tinggal bagi keluarga yang ingin menunggu pasiennya. Jadi Tribuners jangan khawatir lah ya kalau misalnya ada keluarga pasien yang di Mayapada ini, banyak sekali, dok ya, tempat tinggal yang relatif harganya juga nggak mahal juga. Dok, kita tahu COVID sudah mulai melandai, dok, di Jawa Timur juga ya. Benar sekali. Alhamdulillah, tetapi ini belum berakhir ya. Barangkali bisa dijelaskan nanti prosedur pasien yang di rumah sakit Mayapada ini sehingga tetap prokes kayak apa, dok? Bisa dijelasin siapanya, dok? Pada saat pasien masuk itu pasti sudah ada screening yang dilakukan. Betul. Udah clear ya, dok ya. Betul, ada. Kita juga menggunakan barcode QR code Peduli Lindungi. Kemudian dilakukan screening apakah pasien tersebut COVID atau non-COVID. Kemudian dipisahkan antara yang COVID dan non-COVID. Di ruangan rawat inap pun itu terpisah. Jadi kita siap melayani yang COVID maupun yang non-COVID. Walaupun mereka ingin melakukan tindakan yang seperti operasi, kita juga menyiapkan itu. Untuk yang COVID tentu saja harus bertekanan negatif ruang operasinya. Tetapi yang non-COVID itu bertekanan positif. Dan itu dipisah. Bahkan Mayapada sudah menyiapkan apabila pasien tersebut sesudah
menderita sakit COVID, memerlukan suatu rehabilitasi. Jadi pasien yang sesudah mengalami COVID sudah negatif, tetapi masih ada gejala sisa, Mayapada siap untuk menangani agar mereka bisa beraktivitas seperti normal. Biasa ini ya kesiapannya, mudah-mudahan, tapi ya kita berharap nggak ada lagi lah Dok. Ya, ini sudah berakhir gitu ya. Semoga pandemi ini sudah selesai. Dok, ya rumah sakit tentu tidak lepas dari teknologi, perkembangan teknologi ya Dok ya. Dan ini kita menyambut era 4.0, mungkin bahkan di Jepang sudah 5.0 nih. Bisa diceritakan Dok, bagaimana rumah sakit Mayapada bisa mengantisipasi itu, kecanggihan peralatan barangkali yang bisa beradaptasi dengan era digital 4.0 itu Dok. Jadi ada berbagai platform digital yang sudah digunakan. Jadi kita ada web, kemudian ada berbagai aplikasi, baik untuk pendaftaran, kemudian di dalam pelayanan sendiri kita menggunakan elektronik rekam medik, dan pelayanan-pelayanan ini juga ditunjang oleh koneksitas. Jadi peralatan medis itu bisa dikonekkan langsung dengan sistem informasi sehingga hasilnya lebih cepat dan akurat. Oh gitu ya, jadi jejak digitalnya ini akan terekam dengan baik ya Dok ya. Betul. Sehingga sewaktu-waktu pasien datang lagi ke rumah sakit Mayapada itu sudah kita tahu nih background sakitnya kayak apa secara digital, terekam dengan baik. Dan mungkin bisa terhubung dengan smartphone ya, sehingga pasien di rumah pun bisa melihat langsung ya perkembangan jejak digitalnya gitu ya Dok ya. Kami berhati-hati sekali dengan security ya, security data. Jadi sampai saat ini memang belum pasien melihat berkas rekam medis karena kita nggak tahu nih handphonenya nanti hilang seperti itu. Betul juga. Tetapi data pasien di Rumah Sakit Mayapada terproteksi dengan baik. Dan terkoneksi di dalam rumah sakit, baik dengan peralatan maupun dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ini jadi intinya ini upaya juga untuk melindungi ya, jangan sampai salah juga ya. Iya, nanti datanya kemana-mana itu bahaya sekali. Ini adalah ruang rawat jalan, Pak. Kok tak pikir hotel Bu ini? Serasa di hotel. Serasa di hotel, rumah sakit rasa hotel. Jadi ini ruang rawat jalan rumah sakit Mayapada. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah ini terima kasih luar biasa. Ya, jadi ini adalah ruang rawat jalan ya. Memang disetting untuk seolah-olah nyaman ya, terasa di rumah sendiri ya Dok ya. Karena pasien itu kan sudah menderita sakit ya. Jadi mereka untuk menunggu, kemudian untuk ya istilahnya berobat itu perlu kenyamanan. Iya. Mari Pak, silakan. Jadi ruang rawat jalan ini bagian dari Rumah Sakit Mayapada. Ini setiap hari bisa menampung berapa pasien ini Dok? Dengan 31 ruang ya, ini cukup banyak ya. Kalau untuk Mayapada ini kan diprediksikan untuk rumah sakit tipe B nantinya ke depan, walaupun sekarang tipe C. Jadi bisa menampung 600-an untuk sehari ya. Yang untuk rawat jalan saja. Rawat jalan saja. Kalau yang untuk opname berapa bed, lalu rata-rata sehari bisa menampung berapa pasien, termasuk di IGD-nya tadi Dok? Jadi kalau di ruang rawat inapnya saat ini disiapkan untuk 105 tempat tidur Pak. 105 tempat tidur, tetapi kedepannya akan menjadi 200 tempat tidur. Di dalam perkembangannya bisa dikembangkan menjadi 200 tempat tidur. Dan tentu saja bed occupancy ratio yang ideal itu sekitar 80% tingkat keterisiannya. Tidak 100% karena perlu untuk pembersihan dan yang lainnya seperti itu Pak. Dok, ini saya lihat tadi masuk
banyak sekali juga tenan-tenan yang memberikan layanan pada keluarga pasien ya dok. Ini kerjasama dengan pihak ketiga atau dikelola juga oleh? Oh tidak, kami fokus hanya melayani pelayanan kesehatan Pak. Jadi memang ini kerjasama dengan pihak lain demi kenyamanan pasien dan keluarga seperti itu. Jadi anu ya dok ya, ini kehadiran Rumah Sakit Mayapada ini juga membantu pelaku usaha ya ini dok ya. Mungkin juga diantaranya barangkali ada yang dari kelompok UMKM kali ya dok ya, yang ya bisa jadi demikian Pak. Jadi kami hanya menyediakan tempat, kemudian mereka berkolaborasi untuk dengan masyarakat, entah itu tenaga kerjanya untuk disiapkan melayani bagi pasien-pasien Mayapada Hospital. Inilah hebatnya Mayapada ya dok. Jadi ini selain menjadi pusat perawatan kesehatan juga membantu lahirnya tenaga kerja baru ini ya dok ya. Betul, kami mendukung juga untuk ini pihak Pemkot ya, yang mengutamakan dari masyarakat Surabaya untuk bekerja. Dok, saya lihat tadi begitu masuk di ruang rawat jalan juga ada tempat permainan anak-anak ini ya dok. Iya, jadi mari kita lihat. Ini kita ada untuk anak-anak, itu ada poliklinik atau ruang pelayanannya tersendiri. Kita pisahkan antara anak yang sehat dan anak yang sakit. Cukup nyaman untuk anak-anak. Ini dengan gambar-gambar di dinding supaya anak-anak nggak takut. Dan istimewanya gambar ini bisa dicoret-coret dan dihapus. Oh gitu. Jadi ini ya anak-anak yang usia di bawah mencoret-coret. Ya, katanya betul. Justru kreativitas anak terjaga ya dok. Betul. Jadi kalau misalnya mereka mencoret itu dengan mudah dihapus ini. Oh gitu. Dindingnya memang khusus. Biasa ya Tribuners. Khusus untuk yang di ward anak. Jadi ini juga menjadi kira-kira menjadi tempat bermain yang nyaman juga ya bagi anak-anak keluarga penunggu pasien. Betul. Gitu ya dok ya. Ini tempat untuk anak-anak sehat. Jadi gitu imunisasi maupun tumbuh kembang. Di sini ya. Yang di daerah itu dan di daerah yang sebelah sini itu untuk anak-anak yang kurang enak, kesehatannya kurang. Jadi mereka dilayani di sebelah kanan kita. Dan tentunya ini juga mungkin bisa juga gini dok. Suatu ketika teman-teman di adik-adik kita di sekolah dasar pengen melihat secara langsung layanan rumah sakit, apakah ke depan mungkin ada kayak study tour dari anak-anak begitu hospital ya? Tour Hospital tour ya dok ya? Ya, itu diperkenankan, tetapi tentu saja dengan ketentuan tidak mengunjungi area yang sakit. Betul. Ya. Jadi karena kita tidak ingin kemudian mereka menjadi terpapar kan? Bisa mereka belajar untuk menjadi misalnya mengetahui kondisi rumah sakit itu seperti apa. Jadi edukasinya, yang pesan yang kita bisa petik itu kan anak-anak itu nggak perlu takut datang ke rumah sakit ya. Jadi dokternya ramah, karena tempatnya nyaman, itu nggak menakutkan, perawatnya baik, hati dan tidak sombong. Keren sekali Tribuners dan pembaca harian Surya. Ini tadi kita ngobrol di ruang gedung rawat jalan Rumah Sakit Mayapada, sedemikian nyamannya, dan saya akan diajak oleh Bu Dokter, Direktur Rumah Sakit Mayapada ke ruangan yang lain yang tidak kalah nyamannya. Yuk, ikuti obrolan kita dengan orang nomor 1 di Rumah Sakit Mayapada, Dr. Irawati Marga MHRS. Kita lanjut lagi ngobrol santai dengan Direktur Rumah Sakit Mayapada Surabaya. Sekarang kita ada di mana ini dok? Lantai berapa ini dok? Ini lantai 9, ruang rawat inap. Oh ini rawat inap. Bisa dijelaskan dok, tadi
kan sudah dijelaskan ini bisa menampung sekian ratus pasien gitu ya. Iya. Lalu apa lagi Bu fasilitas yang ada di rawat inap ini sehingga pasien bisa lebih nyaman nih meskipun dalam kondisi sakit ini? Ya, layaknya ruang rawat inap ya, pasti ada berbagai fasilitas sesuai kelas yang diminati oleh para pasien. Kemudian pendukungnya juga ada seperti ruang bersalin, kemudian ada ruang kamar operasi dan yang lain-lainnya, sehingga para pasien rawat inap kita itu tidak perlu kemana-mana, hanya dilayani di Mayapada saja. Ya, begitu, jadi one stop service ya. Ya betul, ya, one stop service. Oke, Dok, ini boleh tanya nih, banyak masyarakat ini bilang gitu ya, kok sekarang biaya rumah sakit makin mahal sih, gitu ya Dok ya. Sebetulnya apa sih yang bisa disampaikan Dok terkait biaya perawatan di rumah sakit? Mungkin di Mayapada juga bisa dijelaskan nih Dok. Iya. Jadi sebetulnya mahal itu relatif Pak. Iya betul. Jadi sesuatu dikatakan mahal atau murah sebetulnya sesuai kebutuhan. Ya. Kalau memang memilihnya menginap di kamar kelas yang tinggi misalnya, tentu saja kamarnya harganya berbeda. Ya. Tetapi untuk pelayanan-pelayanan yang lain, saya rasa itu sudah standar di rumah sakit. Dan bahkan kita juga melayani berbagai kalangan. Jadi ada penggunaan asuransi di sini, kemudian jaminan perusahaan, bahkan kita juga berpartisipasi pada pelayanan JKN. Keren sekali ya. Jadi ini benar-benar bisa menjadi dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Betul, ya. dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan layanannya sama dong ya Dok ya. Artinya apakah hanya membedakan kelasnya di ruang rawat inapnya saja ya? Kelasnya, tetapi layanannya yang lain sama, karena gitu ya? Kita tidak bisa memisah-misahkan pelayanannya ya. Jadi penggunaan radiologinya ya tetap satu ruangan itu aja nggak bisa dipisahkan seperti itu. Oke Dok, tak terasa ya kita obrolan dengan Dr. Irawati Marga, Direktur Utama Rumah Sakit Mayapada Surabaya, dan pembaca Tribuners dan pembaca harian Surya di Manatung Barat tentu pengen tahu nih lebih jauh tentang sosoknya Bu Irawati, Dr. Irawati yang energik ini gitu ya. Dok, mungkin bisa diceritakan Dok, karir di dunia kesehatan Dr. Irawati mungkin dimulai dari sekolahnya dulu di mana sehingga kenapa memilih jadi dokter dan sampai sekarang akhirnya menjadi orang nomor 1 di Rumah Sakit Mayapada. Silakan Dok. Saya ini orang Surabaya ya, lahir dan besar di Surabaya. Kemudian saya bersekolah dokter di Universitas Udayana Bali. Mulai SD-nya Dok, barangkali bisa jadi inspirasi adik-adik ini yang menjadi dokter ya Dok. Iya, jadi sebetulnya SD, SMP, SMA saya di Surabaya ya. Surabaya juga. Di Surabaya, kemudian saya melanjutkan S1 itu di Bali. Universitas Udayana Bali. Dan saya melanjutkan S2 di Universitas Erlangga Surabaya. Untuk perjalanan karir, pada waktu selesai menjadi dokter, saya menjadi kepala puskesmas di Puskesmas Wonokarto Pacitan selama 3 tahun. Barat Jawa Timur ya. Kemudian sesudah itu baru saya masuk ke rumah sakit di dunia perumahsakitan. Saya memulainya dari awal sebagai dokter IGD, Di mana itu Dok? Kalau pas di rumah sakit pertama itu? Di Adiwisada Kapasari. Kemudian saya berkarir cukup panjang di sana. Saya menjadi wakil direktur. Jadi saya berpindah-pindah ini ceritanya. Dari Rumah Sakit Adiwisada Kapasari ke Undaan, kemudian ke Kapasari lagi. Tapi tetap di naungan naungan Rumah Sakit Adiwisada. Jadi saya menjadi sesudah wakil direktur, saya menjadi direktur di Rumah Sakit Adiwisada Kapasari selama 3 tahun. Kemudian di Adiwisada Undaan juga. Dan sesudah dari Adiwisada Undaan saya berkarir di Mayapada Hospital Surabaya. Dan intinya
tidak salah orang nih Rumah Sakit Mayapada ya, di tangan orang yang tepat. Ya kira-kira begitu. Tribuners dan pembaca harian Surya dimanapun berada, demikian obrolan saya dengan orang nomor 1 di Rumah Sakit Mayapada Surabaya, Dr. Irawati Marga MRS. Kita ketemu dengan tokoh-tokoh lainnya di kesempatan yang berbeda. Saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.